Well, audience, I think this is really grateful that so natural. That is straw, natural straw. This is consists of the source from gelagah we call. This is what's that? The product that really promote about the nature thing that maybe all audience use through this in your daily activity. Please change your plastic material by this. This is really natural. And Sisi, congratulations for Mas Dhani, because Mas Dhani is really founder and owner of the production of this straw. Success for you, yeah. And we will see your action to use this in your daily. Thank you. Thank you. Salam budaya lestari. Anda produktif, kami datang. Kali ini kami luar biasa sekali menemukan suatu mutiara, bahkan berlian ini, yang terkandung di Kabupaten Purbalingga, yang saat ini mungkin banyak yang belum tahu. Ya. Kali ini bincang sekedap Pak Wasis sareng Mas Dhani. Dhani, Pak. Ya, saat ini saya megang satu produk yang mungkin sederek budaya belum paham. Padahal ini luar biasa. Tapi belum saya bocorin. Karena apa? Nanti Mas Dhani yang akan menyampaikan ini. Untuk monumental, saya beri nama Dari Alam untuk Semesta. Oke, luar biasa. Semoga julukan tadi akan selalu menjadi menggema untuk seluruh semesta. Tidak hanya dunia, Mas Dhani, tetapi semesta. Ya. Terima kasih Pak Wasis berkenan hadir ya di workshop Lingastro. Perkenalkan Pak, saya Dhani, aslinya Purbalingga. Siap. Jalan Hartono Pak, nomor 7. Oke. Kok tiba-tiba Mas Dhani bisa terinspirasi tuh? Di waktu dulu Pak, ini sebenarnya kan ini udah di benak saya ini udah 4 tahunan Pak. 4 tahun yang lalu. Ya, ini. Jadi setiap pulang kampung Pak di Jakarta, lewat situ Pak, daerah Karangreja. Karangreja, ya. Saya setiap bulan apa tuh melihat gelagah ini dibuangin Pak. Oh, di tempat nanas gitu loh. Dibuangin di tempat dekat limbah, jadi limbah ya istilahnya ya. Pikir saya kok orang buang sampah sembarangan gitu Pak. Iya. Setelah saya lihat, duh, katanya malah buat pupuk Pak. Yang ini gitu loh. Setelah saya ngelihat dan saya heran ya Pak. Tadinya saya bikin sumpit Pak sebenarnya Pak. Iya, bikin sumpit. Setelah saya bawa pulang, saya minta berapa ikat lah Pak. Iya. Saya proses, akhirnya sumpit itu jadi. Iya. Setelah sumpit jadi, itu berapa lama kemudian itu udah nggak saya gitu lagi Pak, nggak saya garap lagi. Baik. Terus tahun kedua lagi gitu Pak. Setiap bulan apa ada dibuang-buangin. Buang lagi. Iya. Tahun ketiga, tahun keempat, baru Pak saya Pak. Saya sebenarnya ngambil gelagah, terus saya proses, terus dengan di oven, dikukus dengan segala macam, sorry. Jadi dia kok tengahnya ada yang bolong Pak gitu Pak.
Jadi sekalian saya proses gitu. Ya. Dan akhirnya jadi sedotan begini pemirsa. Oke, lah ini pemirsa Sederek Budaya tadi flashback sedikit karena kita begitu antusias dan juga begitu tertarik sekali. Lah ini boleh kita contoh, ini produknya lihat sudah sangat modern. Ya. Jadi ini hygiene, iya. Ini yang ini sumpit kebetulan ya. Sumpit, tapi yang ini pun sudah dikemas dalam ini. Kalau ini yang straw ya. Ini straw juga sama. Ini straw juga. Ya. Oh iya. Oh pembedanya ada ini ya, hijau sama ini ya. Betul. Oke. Nah ini pemirsa Sederek Budaya. Ini ada 2 produk yang sudah dikemas modern juga. Jadi pastikan bahwa ini sudah hygiene. Ini yang kalau ada yang strip hijau ini berarti ini yang sedotan atau straw. Kalau yang ini, yang tidak ada letternya ini atau peletnya ini, berarti ini yang sumpit. Luar biasa. Sangat Asia, Oriental. Jadi ini digunakan cocok banget dengan budaya kita di daerah Asia Tenggara ini. Bahkan malah tadi saya dengar Eropa, justru Eropa sudah banyak menggunakan ini. Ini ramah lingkungan dan eco-friendly lah. Ya. Gitu, basis. Iya, siap. Jadi sebenarnya ini untuk disarankan untuk pengganti plastik sebenarnya Pak. Baik, ya. Siap. Itu basis. Baik, Mas Dhani, ini kalau kita lihat Sederek Budaya ini unik sekali. Ini nampaknya orang nggak terpikir ya. Ini sudah produk alamnya karunia Tuhan. Ini produk yang sangat unik. Ini sebenarnya hasil dari karunia dan betapa Tuhan itu sayang sekali ke manusia. Kita sebenarnya bisa menggantikan produk plastik dengan bahan ini. Hygiene juga, dan juga ini aman dari kimia. Begitu ya? Iya, betul. Ya, ini bentuknya bisa kita lihat. Straw atau kita sebut sedotan, ini bentuknya tidak kalah indah. Bahkan dibanding plastik, menurut saya estetiknya indah ini. Originalitasnya juga luar biasa, dan juga ini merupakan wujud penghargaan kita kepada alam juga. Begitu Mas Dhani? Betul Pak Asis. Sampai hal ini kan melalui proses untuk pembersihan dan sebagainya, boleh diceritakan nih? Boleh Pak. Jadi awalnya sih ya saya beli dari pengepul gelaga. Ya. Itu memang kalau setahu saya Pak, setelah saya cross check ke sana, kebanyakan tuh semuanya hanya dibuang. Gitu. Iya. Jadi waktu itu saya beli dari daerah Karangreja ya Pak. Iya. Terus saya proses dengan saya pilih-pilih yang batangnya besar-besar. Besar sama ini ya, karena lubang juga ya. Saya potong, saya cuci, saya steril, saya panaskan, saya oven. Baik. Sebenarnya udah melewatin, sebenarnya dia udah prosesnya juga udah sangat steril ya Pak. Iya. Baik. Dan ini satu lagi Pak, ini udah lolos uji ya. Lolos uji lab dari Sekufindo. Oke. Berarti produk ini aman ya. Pak. Kita yakinkan untuk Sederek Budaya, produk ini setelah melalui proses kita yakinkan bahwa ini memang sudah steril dan juga aman untuk digunakan. Dan yang jelas ketika sudah mulai proses pemanasan dan sebagainya, itu kita yakin bahwa zat-zat ternik yang berbahaya mungkin sudah bisa mati karena sudah mulai proses ini. Dan ini ketika kita gunakan sangat aman. Sederek Budaya, ayo nanti ke depan kita gunakan, biasakan ini straw atau sedotan dari alam. Mengunjungi workshop, karena waktu dari depan kita hanya melihat estetis yang sudah dipajang, tapi begitu masuk saya lihat itu ternyata produk di sini itu begitu hygiene. Ruangnya begitu bersih ya, jadi artinya aman sekali. Walaupun ya ini di gelaga, tapi pengelolanya sudah modern dan canggih ya. Kalau saya boleh bilang wahana-wahana untuk pengolahan ini ya, boleh cerita apa saja yang ada di ruang-ruang workshop ini? Kalau yang ada di sini, pertama pemotongan Pak, jadi ruang produksi ya. Ruang produksi, terus setelah itu ruang oven. Oven dikukus, terus yang terakhir tuh ada ruang sterilisasi Pak, dengan sinar UV. Sinar UV dia juga mematikan bakteri ya Pak. Itu 24 jam nyala. Terus packing Pak. Pas packing itu udah nggak kesentuh tangan ya Pak. Udah pakai plastik, sarung tangan. Sederek Budaya, berarti ini kita yakin sekali bahwasannya proses ini sudah begitu diperhatikan langkah demi langkahnya, dan ini merupakan sebenarnya boleh kami sampaikan Mas Dhani, walaupun kami di bidang kebudayaan, tetapi sebenarnya termasuk kita kategorikan sebagai objek pemajuan kebudayaan. Jadi kita berpikir kebudayaan itu tidak hanya sekedar
seni, tari, lukis dan sebagainya. Termasuk ini ada teknologi. Jadi di dalam objek pemajuan kebudayaan itu juga melibatkan ada yang namanya teknologi tradisional, ada yang pengetahuan tradisional, dan ini kan berangkat dari sifatnya tradisional karena mengambil dari alam untuk semesta. Ya ini ya, jadi ya, jadi sehingga kami punya alasan besar manakala kami mengangkat di kanal kami, di channel kami bahwa ini berkaitan dengan kebudayaan. Jadi harapan kami ketika kami berkunjung ke sini, kami bisa mewarakan lah ke pemirsa semuanya, khususnya ke sederek budaya ya, tentang ini tadi berlian, saya bilang berlian di Purbalingga. Mas Dani, Oke, Pak. boleh saya sampaikan juga, ini kiprahnya, karena kalau di Kabupaten Purbalingga kan kami terus terang belum begitu banyak, kalau begitu dengar lah terus terang aja ya. Iya, Pak. Sebenarnya sudah sampai mana nih, Mas? Sebenarnya ini sedotan Linggastrau sudah sampai ke Jepang, Eropa, dan Malaysia, Pak. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang luar dia lebih pemikirannya lebih suka dengan alam ya, gitu loh. Back to nature ya. Natural gitu loh, Pak. Natural. Eropa, Jepang, dan Malaysia, Pak. Malaysia yang sudah menggunakan produk dari Mas Dani. Sederek budaya luar biasa. Kata itu yang sempat saya pintaskan. Nah ini Mas Dani sekali lagi dari Alam untuk Semesta. Pemirsa dan sederek budaya, dari awal kita memang merancang bahwa untuk pembicaraan ini selain mengangkat objek pemajuan kebudayaan, juga sebenarnya kami ingin siar. Nah ini Mas Dani, coba nanti kan pemirsa atau sederek budaya ini kan luas sekali ya segmentasinya. Mas Dani boleh, ini kalau mau mendapatnya bagaimana sih? Kemana? Atau yang dihubungi ini penting banget karena ini justru nanti sebagai tindak lanjut setelah pembicaraan ini. Silahkan Kak. Ini kalau bisa ngelihat sih di Instagram ya. Instagramnya aja ini ya. Linggastrau. Dan di www.linggastrau.com. Ada semua di sana. Simple banget. Jadi di sana ada nomor telepon, terus ada foto produk, gitu. Sebenarnya tinggal pencet telepon gitu. Lihat, mudah sekali ya, sangat gampang. Salam Linggastrau, luar biasa. Nah ini Mas Dani, ini pembicaraan semakin lama, kok saya justru semakin tertarik sekali nih. Jadi karena saya berpikir begini, tadi hal yang simple akan menjadi luar biasa. Kalau di luar negeri itu sendiri, menurut Mas Dani ya, pengalaman yang sudah di sana, ini gampang nggak sih untuk nembus ke orang-orang di mancanegara untuk produk-produk kayak gini, yang pengalaman Mas Dani gitu? Jadi kendalanya di suratnya, Pak. Oh, persuratan. Jadi surat tuh per 3 bulan harus diperbarui, Pak. Oh, diupdate ya. Jadi sebenarnya ini kendala di surat karena kan saya semua ngurus-ngurus dari mulai A dengan Z sendiri, Pak. Iya, jadi ya butuh waktu agak lama sih, Pak. Jadi surat yang misalkan, Pak, surat yang buat kayak Eropa, itu belum tentu di Jepang bisa dipakai. Oh, style sama ininya berbeda ya. Jadi jadi surat kesehatannya lain-lain, Pak. Oh, gitu. Jadi istilahnya untuk legalitas kesehatan dan sebagainya itu beda ya. Satu hal yang simple, estetik banget, dan juga orang bisa langsung tahu. Karena apa? Ini sudah kelihatan dari tulisan di sini. Kalau di sini kebetulan karena ini konsumsinya untuk luar negeri, semua sudah menggunakan bahasa Inggris. Bukan berarti kita tidak cinta bahasa kita, karena apa? Ini memang sasaran segmentasinya di luar negeri, menyesuaikan. Dan ini juga unik banget. Jadi kemasan ini kan bicara banyak. Di sini orang sudah tahu bahwa bahan dasarnya ada gambar di bawahnya. Ini ada gambar gelagah di bawahnya. Ini simbol sekali untuk mencerminkan isi di dalamnya. Dan saya pikir ini suatu kemasan yang sangat simpel dan sangat elegan. Menurut saya sangat elegan. Ya, elegan sekali dari pemilihan warna dan sebagainya. Ini mencerminkan juga di dalamnya, elegan juga. Dan ini yang kita prihatin begini Mas Dani sebenarnya. Kenapa sih ya kita, apa karena sudah terlalu lama dengan plastik ya, jadi orang-orang sebenarnya kan kalau berpikir lebih lagi, kesehatan lebih utama ya. Jadi sebenarnya gini, itu kan plastik sebenarnya kan dia tidak bakal bisa terurai sampai kapanpun, tidak bakal terurai. Jadi kalau kita gini, kalau data di kantor kami, Pak, itu jumlah sedotan per hari ya, Indonesia ini bisa mencapai 9 ton per hari tuh, Pak. Luar biasa. Belum sampahnya ya, iya, baru dipakai itu baru sedotan, Pak. Baru sedotan, belum. Asal kita ya, setiap kita mau
mengupgrade ya, istilah kita dari awal dulu deh. Keluarga kita mulai pakai sedotan, tapi sedotan yang ramah lingkungan. Gitu, Pak. Iya. Istilahnya kalau plastik ini bakal lama, Pak. Iya, Dia lama dan tidak bakal terurai gitu. Belum lagi nanti kalau ada ketika panas atau apa ada zat kimia yang ini ya. Kalau ini kan memang dari dalam memang, bahkan tadi saya dengar ada zat gizi untuk ini ya, artinya untuk karena ini benar-benar dari alam. Alam sebenarnya. Ini kan udah banyak cerita, sudah sampai segmentasi luar negeri, sudah sampai istilahnya melanglang buana mancanegara. Ini saya ingin tahu yang dikelola Mas Dani ini dari mulai tenaga, dari itu bisa menyerap berapa? Kenapa? Kita mendukung program pemerintah dalam rangka kebangkitan ekonomi, kan juga ini membuka peluang kerja. Monggo diceritakan. Oke Pak, Pak Wasis, jadi sebenarnya ini kan Linggastro itu kan bisa dikatakan membantu program pemerintah ya Pak. Dia menyerap tenaga kerja banyak. Jadi sebenarnya saya kebetulan alhamdulillah mempekerjakan di luar 30-an orang. Oh, luar biasa. Iya, kalau di rumah sini kan ini kebetulan lagi tanggal merah ya Pak. Iya, jadi karena ada 8 orang. 8 orang yang bekerja dan itu. Dia juga merasa senang kita bisa membantu dia dengan kita kasih kalian ini kasih job. Itu sih Pak. Ya. Nah, baik. Alangkah mulia ya. Jadi karena memang situasi seperti ini dibutuhkan sosok-sosok seperti ini. Jadi justru malah membuka peluang untuk saudara-saudara kita untuk bisa bekerja, mendapatkan penghasilan, untuk istilahnya mendapatkan job, yaitu sehingga sangat-sangat membantu apalagi dalam suasana pandemi. Tapi ini ngomong-ngomong pas pandemi gini juga untuk marketingnya aman gitu. Aman Pak. Aman. Ya, aman ya. Alhamdulillah. Karena marketingnya aman. Selain itu juga ini, akhirnya timbul lagi pertanyaan dari kami, Sederek Budaya dengan pemirsa semuanya kan mesti tanya, kayak bahan alam ini kan nyarinya juga untuk bahan awalnya itu aman juga untuk pengadaan suplainya. Oh iyalah ini karena apa? Ketika menggunakan bahan alam itu otomatis kan mereka harus regenerasi ditanam lagi karena untuk ini. Nah ini kan menjadi suatu siklus ya. Betul. Jadi ini tidak terbang jadi limbah, tetapi sangat bermanfaat bahkan menjadi produk yang sangat elegan. Straw atau sedotan ini ya kelihatannya simple tapi ini juga sangat besar estetikanya. Alam. Iya, oke. Baik, Sederek Budaya dan pemirsa semuanya. Kayaknya tadi sudah banyak ya mendengar dan saya pribadi sangat kagum begitu karena ternyata kita jangan salah, tidak hanya negara manca yang modern yang menggunakan produk-produk bagus, ternyata justru tadi berlian saya bilang ya tidak cukup mutiara, berlian terkandung. Kenapa saya bilang berlian? Berlian itu kan biasanya masih di dalam belum di dalam justru mungkin di tempat kita. Nah ini harapannya setelah kita ada tayangan ini tergugahlah masyarakat luas, pemirsa dan Sederek Budaya untuk kembali ke alam. Bahkan saya sangat menyerukan untuk gunakanlah straw ini produk dari Linggastro ya. Pakai Linggastro. Ini juga ada souvenirnya Pak. Oh iya, wis ini luar biasa. Ini sebenarnya kalau teman-teman yang mau nikahan atau mau kawin lagi silakan. Bisa pesan ke saya nih. Nah sebenarnya. Ini juga indah banget ya. Nih, bisa buat souvenir buah gitu tangan ya ketika married atau wedding ya, pas wedding pas pernikahan. Dan ini juga ya baik. Ini juga suatu dari tempatnya juga sangat nature ya, sangat nature karena ini dari anyaman bambu dan kalau dulu ini kalau saya tahu dulu waktu kecil ini bisa digunakan untuk naruh-naruh alat tulis dan sebagainya ya dulu ya. Seperti ini jadi Linggastro ini terinspirasi untuk bisa menjadi bahan souvenir dan ini yang kayaknya sedang banyak diminati yang kayak gini. Orang sudah jenuh dengan yang sifatnya plastik dan sebagainya. Ya, Sederek Budaya dan pemirsa semuanya, ini luar biasa juga. Jadi pemirsa tadi kan setelah melihat produk dari straw atau sedotan, ternyata limbah yang hasil potong-potong tadi bisa dibuat seperti ini, luar biasa. Dan ini menjadi tatakan untuk minuman seperti ministry. We call this ministry. Nah, or maybe saucer, yeah, because the cup and saucer, right? But this is so really nice and so beautiful for me. Oke, pemirsa dan Sederek Budaya, ini kali betul luar biasa. Jadi kami tidak menyangka manakala hadir di sini dan bertemu dengan Mas Dani, kita banyak belajar tentang
bagaimana mengelola alam dan justru mengolah dari yang tadinya limbah. Maka dari alam untuk semesta. Anda produktif, kami datang. Salam Linggastro, salam Buddha Lestari. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya dengan tayangan istimewa seperti saat ini. Terima kasih, salam budaya.